Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas keseimbangan fase, perubahan fase, dan fase karakteristik. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Idewo Gede Rayana dengan NIM 2205531141 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana, dengan dosen pengampu Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nidiasa STMT. Langsung ke materi, eh, fase didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang seragam secara kimia dan fisika sepanjang dapat dipisahkan dari bagian lain sistem dengan cara membatasi permukaan. Sebuah sistem adalah bagian dari alam material yang bisa kita pilih pertimbangan. Keseimbangan antara dua atau lebih fase dalam suatu sistem mudah dipelajari dengan bantuan aturan fase yang diturunkan termodinamika oleh J. William Gibbs sejak tahun 1878. Aturan dan definisi tahap. Sementara definisi fase telah diberikan di atas, khususnya pentingnya menerapkan aturan fase adalah jumlah fase gas yang saling bercampur, campuran gas dalam sistem ataupun hanya satu fase saja. Cairan cairan yang tidak sedap sama dengan bentuknya fase, sedangkan dalam kasus cairan yang tidak tercatat, jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Padat memiliki komposisi kimia yang sama namun berbeda struktur kristal. Polimorfis merupakan fase yang berbeda dan begitu juga padat berbeda komposisi kimia yang berbeda kecuali padatan padat larutan. Perlu dicatat faktor-faktor variabel yang kita hadapi hanya bersifat instantif sifat, yaitu sifat yang karakteristik individu fase sistem dan tidak tercantum pada jumlah fase. Aturan fase dapat dinyatakan sebagai berikut. Asalkan equilibrium antara semua fase dalam sebuah sistem hanya akan diobati oleh temperatur, tekanan, dan konsentrasi jumlah fase dengan lambang huruf P dan derajat freedom dengan lambang huruf F dari sistem melebihi jumlah komponen lambang huruf E. 2 adalah P plus F sama dengan C plus 2. Aturan ini berlaku hanya untuk istilah yang disebut biasa sistem kimia di mana tidak ada pengaruh gravitasi, magnetik, atau kekuatan listrik, atau adanya tindakan permukaan. Fase aturan adalah generalisasi yang penting, meskipun tidak memberitahu apa-apa yang tidak disimpulkan sebagai dalam sistem sederhana. Itu adalah paduan berharga untuk memahami keseimbangan fase lebih kompleks sistem. Beberapa aplikasi dari fase Roof. Yang pertama, titik di triple dalam kasus ini P sama dengan 3, C sama dengan 1. Oleh karena itu F sama dengan 1 min 3 plus 2 sama dengan O. Oleh karena itu sistemnya invarian dan tidak ada tekanan atau suhu yang bisa bervariasi tanpa berubah dalam jumlah fase. Dapat dilihat pada diagram fase A, fase air pada suhu sedang tidak turun untuk mengukur. Sedangkan pada diagram fase B, fase air pada tekanan tinggi diadaptasi oleh Claston. Di materi berikutnya, keseimbangan tahap 1 dan 2 komponen sistem. Sistem satu komponen bahan murni merupakan satu komponen sistem. Dalam sistem ini, fase yang beberapa memiliki
komposisi yang sama. Terkadang mungkin untuk supercool cairan, yaitu untuk mendidihkan cairan di bawah titik beku. Ini ditunjukkan oleh garis putus-putus OA. Diperpanjang cairan kurva equilibrium uap di bawah 3 titik sepanjang UA. Sistem uap cair beberapa dalam kondisi equilibrium metastable, yang berarti bahwa equilibrium itu pasti tidak stabil pada suhu yang ditentukan. Sistem dua komponen. Bahan dengan dua komponen disebut sistem biner cukup yang umum pada tipe-tipe kombinasi dua komponen adalah pelebur hubungan. Kelarutan dan hubungan pembeku yang meleleh seperti yang telah kita lihat di atas cukup umum pada sebuah jenis kombinasi dan komponen termasuk sistem paduan biner. Kita bisa mempelajari paduan sistem ini paling efektif dengan menggunakan diagram fase equilibrium. Di materi berikutnya, klarifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan yang setidaknya satu sebuah logam secara struktural. Paduan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu paduan fase tunggal dan kipas multifase. Single fase alloy. Jika paduan terdiri dari satu fase dalam keadaan padat, ia bisa hanya menjadi larutan padat atau fase independen dan akan dibahas di bawah ini. Solusi padat hanya solusi solid negara yang terdiri dari dua atau lebih jenis atom membentuk satu tahap. Istilah pelarutan digunakan untuk merujuk pada yang lebih melimpah atom dalam larutan. Pada istilah zat terlarut, lebih sedikit melimpah atom terlarut didistribusikan melalui kisi-kisi dari kristal pelarut. Kisi dari larutan padat yang dihasilkan pada dasarnya itu dapat berupa murni. Solusi padat substitusi alun jenis ini dibuat meningkatkan kekuatan logam yang diberikan sejumlah astrum umum yang tersedia. Sebagian besar karya Hummel Robert 1 sampai bantuan dalam pilihan elemen paduan yang tepat. Solusi padat interstisial pada jenis larutan padat ini beberapa relatif atom kecil diakomodasi di celah atom pelarut yang lebih besar. Tahap intermediate. Struktur kristal larutan padat seperti kita telah melihat di atas, pada dasarnya logam pelarut telah sedikit berbeda parameter kisi dalam banyak sistem paduan. Bagaimanapun, fase yang beberapa secara kronologi berbeda dengan fase komponen murni terbentuk. Terkadang fase independen ada dengan komposisi tetap, yaitu dengan rasio tetap atau komponen. Mereka kemudian dibentuk independen atau intermedial senyawa karena mereka menunjukkan titik leleh yang tajam atau dikomposisikan karakteristik lain seperti beberapa sistem kimia. Multifase alone. Paduan fase tugas terbentuk sepanjang batas kelarutan tidak melebihi batas. Bila ini melebihi, multifase atau polifase terbentuk yang mengandung dua atau lebih struktur. Satu lebih mungkin merupakan logam atau tunggal paduan seperti larutan pada substitusi internasional. Properti lain dari logam paduan fusi fase tergantung pada karakteristik fase individu dan distribusi fase dalam struktur mikro. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.